Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang agak panjang yang tercantum dalam buku kecil yang masyhur, yaitu Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi, yang di dalamnya memuat salah satu kaidah Islam. Hadis tersebut dikenal dengan nama hadis Jibril alaihissalam, karena dengan perantaraan malaikat Jibril muncullah hadis ini, dan di dalamnya memuat dasar-dasar agama ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, orang terbaik umat ini yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan bergaul dengan para sahabat, karena dengan bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan lingkungan, disitulah beliau bisa menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan ilmu ke tengah-tengah masyarakat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa bergaul dengan masyarakat lebih baik daripada uzlah, menyendiri. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang mau bergaul dengan orang lain dan bersabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabaran dengan gangguan mereka. Uzlah atau menyendiri hanyalah menjadi baik atau lebih baik dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan ketika kondisi sudah rusak, manusia tidak mau mendengarkan nasihat, kemungkaran di mana-mana, dan ketika dia bergaul dengan mereka dikhawatirkan agamanya terbawa,
Maka dalam keadaan seperti ini, uzlah menyendiri bisa lebih baik. Ketika hawa nafsu diikuti, masing-masing bangga dengan pendapatnya, dan nasihat sudah tidak lagi didengar, maka dalam keadaan seperti ini uzlah bisa menjadi lebih baik. Cuma ketika masyarakat masih mau menerima nasihat yang disampaikan, maka bergaul dengan mereka lebih baik. Dan inilah jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para wali Allah Subhanahu wa taala pilihan, sebagaimana diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ketika Nabi SAW duduk-duduk dengan para sahabat, akan tapi perlu diketahui, bergaul seperlunya, ya, tidak berlebihan, karena sebagaimana diterangkan oleh ulama, di antara yakni penyebab sakit hati seseorang adalah fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Seorang terkadang tidak bisa mengendalikan dirinya, terus bergaul dalam arti tidak bisa membagi-bagi waktunya. Ada yang sampai larut malam, ya, bersama ngobrol dengan tetangganya sampai larut malam, ya, dia lupa sama keluarga. Ini tidak baik, ya. Maka seperlunya saja. Yang penting kita saling, istilahnya, berbagi informasi, bisa mengingatkan saudara kita, dan supaya hubungan kita dengan orang lain baik seperlunya, tidak berlebihan sampai kita lupa memperhatikan keluarga, anak dan istri. Nabi SAW seperlunya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami rajul, seorang syadidu bayadith thiyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadi syar, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak tampak bekas perjalanan jauh, menunjukkan orang ini sangat rapih sekali, menunjukkan orang ini dari mulai rambutnya tersisir rapi, kemudian sampai sangat hitam disebutkan, kemudian juga pakaiannya sangat bersih, ya, dan tidak tampak bekas perjalanan jauh. Bekas perjalanan jauh biasanya pakaiannya berdebu, pakaiannya lecek, rambutnya kusut, tapi orang ini tidak demikian. Rambutnya tersisir rapi, hitam, kemudian juga pakaiannya sangat putih, bersih. Demikian pula penampilannya tidak seperti bekas perjalanan jauh, ya, kayak orang dekat, ya. Wala ya'rifuhu ahadun minna, tetapi tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal orang ini. Tiba-tiba hadir saja, padahal kayak orang dekat, tapi nggak ada yang kenal sama sekali. Tiba-tiba hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun kemudian duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia tempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menaruh kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Menunjukkan orang ini sangat sopan sekali, duduk mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menerangkan bahwa inilah adab hadir di majelis ilmu, dengan penampilan yang rapi, yang sopan, dan mendekat kepada guru, agar apa yang disampaikan bisa didengar dengan jelas, ya, bisa difahami dengan jelas, tidak terlalu jauh. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam, orang yang menjelma menjadi orang manusia, dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpenampilan rapi sekali, ya. Kemudian dia bertanya dengan baik, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku Islam itu apa. Maka Nabi SAW menerangkan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi, menyatakan dengan lisanmu dan engkau benarkan dengan hatimu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka orang ini balik berkata, sodaqta, engkau benar, ya. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, merasa aneh. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kok aneh ya, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Seakan-akan orang ini tahu dan apa maksudnya dia bertanya. Ya, ternyata ada hikmah di balik itu. Ya, orang ini yang tidak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam, bertanya dengan maksud mengajarkan.
Dari hadis ini diketahui bahwa di antara bentuk pengajaran adalah dengan tanya jawab. Ya, dengan adanya interaksi dan tanya jawab. Sebagaimana malaikat Jibril bermaksud mengajarkan kepada para sahabat tentang agama ini, tetapi dengan tanya jawab. Bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menjawab. Bertanya lagi, menjawab. Bertanya lagi, menjawab. Ya, dengan adanya tanya jawab, salah satu bentuk ta'lim, metode pengajaran sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Ya, dan Masya Allah luar biasa pendidikan malaikat Jibril, dan bahwa malaikat Jibril juga pendidik terbaik, sebagaimana Nabi kita SAW adalah pendidik terbaik dari kalangan manusia. Sedangkan pendidik terbaik dari kalangan malaikat Jibril. Bagaimana tidak? Karena malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dididik langsung. Demikian pula Nabi kita SAW dididik oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian setelah yakni Nabi SAW menerangkan ya tentang Islam, yakni dengan menerangkan rukunnya, ya, yang mana ini menunjukkan bahwa perkara yang sangat penting sekali dalam agama ini, sehingga disebutkan. Dan yang namanya rukun merupakan penopang tegaknya agama ini, yang apabila ditinggalkan, karena agama ini seperti bangunan, yang bangunan apabila tidak ada tiangnya maka akan roboh dan gak akan tegak. Di antara tiang-tiang ini yang paling menopang, paling besar, paling kuat menopang tegaknya bangunan tersebut adalah sholat. Maka ketika sholat ini disingkirkan, maka akan segera runtuh dan robohlah bangunan Islam. Ya, pondasinya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan ya tiangnya adalah sholat, dan yang lain juga sebagai tiang penyangga dan penopang juga. Ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, ya, fa akhbirni anil iman, lalu beritahukan kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Maka Nabi SAW menerangkan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Beliau juga menerangkan tentang rukunnya, karena inilah yang terpenting yang harus diimani, yang merupakan usul al-aqidah al-islamiyah. Pokok akidah Islam, yaitu beriman kepada rukun iman yang 6. Di mana kalau seseorang tidak beriman kepada salah satunya, maka tidak sah keimanannya, karena ini bagian dari rukun. Ya, maka tidak cukup dalam beriman misalnya dari 6 rukun ini hanya mengimani 3 saja, hanya mengimani misalnya 5 saja, tidak sah keimanannya. Ya, sebagaimana seorang sholat misalnya, dalam sholat ada rukun. Rukunnya diantaranya ketika masuk pertama kali takbiratul ihram. Kemudian di sana ada ruku, di sana ada i'tidal, di sana ada sujud, ada bacaan yang termasuk rukun juga seperti suratul Fatihah. Kemudian di akhir ada salam. Ketika seorang mengerjakan semua itu, tetapi di akhir salat dia tidak salam, maka tidak sah salatnya. Demikian pula rukun iman. Ketika seseorang misalnya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab, saya beriman kepada nabi dan rasul, saya beriman kepada hari kiamat, tapi saya nggak beriman kepada takdir, maka tidak sah keimanannya dan belum dikatakan mukmin. Oleh karena itu di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saat sampai berita kepada beliau bahwa ada orang-orang yang menyatakan nggak beriman kepada takdir, ya, kata mereka nggak ada takdir itu. Maka kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan sampaikan juga kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima infaknya sampai dia mau beriman kepada takdir. Nabi SAW menerangkan tentang rukunnya. Kemudian dibenarkan lagi, sadaqta engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi SAW bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan pertama. Kalau engkau tidak bisa begitu,
ya maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Yakni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa cinta sehingga engkau nyaman ya dalam beribadah kepada Allah, akan engkau melihatnya. Rindu, karena inilah pendorong seseorang beribadah. Pendorong seseorang beribadah itu 3. Pertama, rasa cinta. Yang kedua, rasa harap. Dan yang ketiga, rasa takut. 3-tiganya merupakan pilar ibadah yang harus ada. Tidak cukup hanya cinta, tapi tidak harap dan tidak takut. Tidak cukup juga rasa harap, tapi tidak cinta dan tidak takut. 3-tiganya harus ada. Ya. Kalau seseorang lebih dominan rasa cinta, maka akan ringan dalam beribadah. Ya. Maka tidak heran misalnya kita lihat dalam riwayat Nabi SAW dalam sholat malam mampu melakukan sholat begitu lama sampai kaki beliau bengkak. Yang demikian adalah karena rasa cinta yang tinggi ya Nabi kita SAW kepada Allah. Sebagaimana kita misalnya terkadang di antara kita main bola ada yang sampai ya 1 jam 2 jam terasa ringan, nggak merasakan kelelahan, kecapean, padahal dia ngejar bola ke sana kemari ya sampai mengerahkan tenaga, mengerahkan pikiran, kok ringan? Kenapa? Karena rasa cinta dia dengan bola tersebut. Maka demikian pula ketika seseorang beribadah menghadirkan rasa cinta ya maka akan ringan ibadah itu baginya. Maka Nabi SAW bersabda, wajilat qurratu aini fi sholati, dan dijadikan kenyamanan ya penyejuk mataku dalam sholatku. Inilah pendorong ibadah agar seseorang dalam ibadah merasakan ringan. Cuma kalau tidak sampai seperti itu, maka hadirkan minimal bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Hadirkan perasaan Allah Subhanahu wa taala melihat kita sehingga timbul rasa takut dan kita berusaha memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam bekerja saja ya seseorang pendorongnya 3 hal ini. Ya, ada yang karena rasa harap, dia ingin di akhir bulan dapat gaji. Ada yang karena takut, dia takut kalau umpamanya dia meremehkan pekerjaan, tugasnya, dia mendapatkan SP, akhirnya dia berusaha maksimal. Ya, maka kalau seorang menghadirkan perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha maksimal. Sama seperti ketika kita di sebuah di kantor misalnya, di situ ada CCTV. Kita akan berusaha bekerja secara maksimal karena diperhatikan, dilihat ada CCTV di situ. Kalau kita dalam beribadah ketika menghadirkan perasaan ini, Allah melihat kita akan insya Allah bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik adalah ketika dalam ibadah rasa cinta lebih dominan, lebih besar, sehingga kita akan merasakan keringanan dan kenyamanan. Sama seperti dalam satu tempat, satu perusahaan, kita di situ senang dengan pekerjaan itu, dengan tempat tersebut, maka kita akan memberikan totalitas dan loyalitas kepada tempat tersebut. Demikian pula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta, maka akan ringan dan tidak terasa sepertinya meskipun lama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan. Inilah ihsan. Terakhir, malaikat Jibril alaihissalam bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis saah, sampaikan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mas'ul mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih tahu daripada penanya, yakni sama-sama tidak tahu. Kalau ya orang terbaik, manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat terbaik malaikat Jibril alaihissalam enggak tahu, apalagi yang berada di bawahnya ya, seperti yang ada yang ngaku mengetahui yang goib ya, seperti para tidak normal, kemudian para dukun ya, para peramal ya, tentu lebih tidak mengetahui. Dan bahwa kalau mereka ngaku tahu yang goib ya, mereka dusta, karena Allah menyatakan alimul goibi fala yudhiru ala goibihi ahada. Dia tidak memberitahukan
perkara gaib seperti kiamat kepada seorang pun. Nabi SAW saja tidak tahu, malaikat Jibril saja tidak tahu, apalagi dia. Ya, maka tidak boleh kita percaya. Hanya saja kita diberitahukan tanda-tandanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku akan tanda-tandanya. Maka Nabi SAW bersabda, di antara tandanya, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Yaitu engkau lihat ada seorang antalidal amah, budak, ya, melahirkan tuannya, yakni dia sebagai budak kemudian lahir yang nanti menjadi atasannya, ya. Karena ada beberapa tafsir terkait ini. Ada yang menafsirkan bahwa diantaranya adalah bahwa nanti anak akan merasa dirinya lebih berkuasa terhadap orang tuanya. Ya, ini banyaknya kedurhakaan kepada orang tua. Ya, ini diantara tandanya. Demikian pula engkau lihat orang yang sebelumnya miskin, tidak beralas kaki, kemudian berpakaian separuh baya, kemudian penggembala kambing, ya tatawalu, nantinya berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Banyaknya bangunan-bangunan tinggi, satu sama lain saling meninggikan bangunan. Itu diantara tanda kiamat. Maka kemudian orang ini pergi. Setelah lama, maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kita tidak tahu, jawabannya Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Maka Nabi SAW bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi itu datang adalah malaikat Jibril. Dia datang dengan maksud mengajarkan agama kepada kamu, cuma dengan metode tanya jawab. Inilah mungkin diantara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia, hadis Jibril. Di sana membuat dasar-dasar agama dan metode pengajaran. Dan pentingnya tiga hal ini dalam agama ini sehingga sebagai tingkatan agama. Pertama adalah Islam, di atasnya iman, dan di atasnya ihsan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayahnya, demikian pula taufiknya agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita terus mengikuti petunjuknya dan istiqomahkan kita di atas agamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika